Shalom, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai prinsip kesantunan menurut Leach. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Antonius Bimo, Jihan Simanjuntak, Citra Evita, dan Joshua Bartimeus. Mari kita belajar bersama-sama. Frasa kesantunan ini atau santun sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Fraser, kesantunan merupakan perilaku yang diatur dalam suatu percakapan untuk memenuhi suatu persetujuan atau kontrak percakapan yang melibatkan penutur dan tentu saja lawan tutur. Nah, selain itu, Fraser juga berpendapat bahwa kesantunan sangat berkaitan erat dengan pertimbangan dalam pemilihan kata dalam kita berbahasa atau berkomunikasi. Prinsip kesantunan ini terbagi menjadi 6. Ada kebijaksanaan, kedermawanan, penerimaan, kesopanan, persetujuan, dan simpati. Mari kita belajar satu persatu secara bersama-sama. Maksim kebijaksanaan. Ya, kita tahu bahwa dalam setiap hal kita harus bijaksana, dan itu merupakan hal yang paling penting. Begitu juga dalam berkomunikasi atau bertutur. Leach menjelaskan bahwa jika ingin dikatakan mematuhi maksim kebijaksanaan, maka penutur harus membuat kerugian orang lain sekecil mungkin dan membuat keuntungan orang lain lebih besar daripada keuntungan diri sendiri. Nah, walaupun Leach mengatakan tersebut, contoh pertama, ayo silahkan makan aja buah apelnya, di dalam masih banyak kok. Wah, enak sekali ya buahnya, Bu. Berdasarkan tuturan singkat yang sudah dibacakan, tuturan tersebut menunjukkan bahwa apa yang dituturkan oleh penutur pertama memaksimalkan keuntungan bagi penutur kedua, karena penutur pertama mempersilahkan penutur kedua untuk memakan buah apel, dan penutur kedua tentu saja dengan senang hati dan merasa bahagia karena dipersilakan untuk memakan buah apel yang sangat enak. Contoh kedua, ada yang tidak membawa buku gambar? Saya, Bu. Anto, mengapa kamu tidak membawa buku gambar, Anto? Maaf, Bu, karena kemarin rumah saya kebanjiran, jadi buku saya rusak. Baiklah, tidak apa-apa. Kalau begitu, nanti Ibu pinjamkan kamu buku gambar. Nah, dari tuturan kedua ini, contoh kedua ini, kita juga melihat bahwa Ibu guru sebagai penutur pertama ini memberikan keringanan atau keuntungan bagi Anto yang tidak membawa buku gambar karena rumahnya kebanjiran. Itu merupakan salah satu contoh maksim kebijaksanaan. Yang selanjutnya adalah maksim kedermawanan atau generosity. Nah, pada maksim kedermawanan atau maksim kemurahan hati ini, para peserta bertutur diharapkan dapat menghormati orang lain. Penghormatan terhadap orang lain itu akan terjadi apabila orang dapat mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Nah, selain itu, Leach mengemukakan bahwa buatlah keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, buatlah kerugian diri sebesar mungkin. Selanjutnya, mari kita melihat contoh. Contoh yang pertama, waduh, minyak goreng saya habis, kata Ibu A. Ibu P pun menjawab, pakai minyak goreng saya saja, Bu. Sebentar, saya ambilkan ke dapur dulu ya. Nah, dari tuturan di atas itu, kita bisa melihat bahwa apa yang dituturkan oleh Ibu B itu meminimalkan manfaat untuk diri sendiri. Karena Ibu B menawarkan minyak goreng yang justru memberi manfaat bagi orang lain, tetapi kecil sekali manfaat bagi dirinya sendiri. Dan juga Ibu B memaksimalkan pengorbanan diri sendiri, di mana ia mau menawarkan dan juga mengambil minyak goreng tersebut untuk Ibu A. Selanjutnya adalah contoh yang kedua. Tina berkata, Anto,
kamu punya pensil nggak? Anto pun menjawab, aku punya, mau pinjam. Aku ambilkan sebentar ya. Nah teman-teman, dari teks contoh di atas, Anto mengecilkan keuntungan bagi dirinya sendiri, di mana Anto meminjamkan pensil tanpa ada timbal balik dan memberikan kerugian bagi dirinya sendiri karena dia harus mengambilkan pensil yang akan ia pinjamin. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, yakni maksim penerimaan atau approbation. Nah, maksim ini menggunakan prinsip yang dimana mengacu pada peminimalan meremehkan orang lain dan pemaksimalan pujian pada orang lain. Dijelaskan bahwa seseorang akan dapat dianggap santun apabila dalam bertutur selalu berusaha memberikan penghargaan kepada pihak lain. Dengan maksim ini diharapkan agar para peserta pertuturan tidak saling mengejek, tidak saling mencaci, dan tidak saling merendahkan pihak lain. Mari kita melihat contoh dari maksim penerimaan. Contoh yang pertama, tuturan 1. Wah, roti kamu enak ya. Nah, tuturan yang di atas akan lebih dihargai daripada tuturan 2. Roti kamu nggak enak. Nah, tuturan di atas menunjukkan bahwa pada tuturan pertama pasti akan lebih diterima oleh orang lain karena tidak meremehkan dan menghargai perasaan orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah contoh kedua. Andi, rapi sekali kamarmu ya? Anto pun menjawab, ah biasa aja kok. Nah, dari percakapan tadi itu menunjukkan kedua orang yang saling menghargai dan tidak ada kata-kata yang meremehkan orang lain. Selanjutnya D adalah maksim kesopanan. Maksim kesopanan yakni prinsip yang mengacu pada pengurangan pujian pada diri sendiri dan melakukan penambahan cacian pada diri sendiri. Contoh 1, X berkata, nanti kamu nyanyi di acara pernikahan ya. Kemudian Y menjawab, oke, tapi suaraku nggak enak. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Y melakukan pengurangan pujian pada dirinya sendiri dan ia melakukan penambahan cacian pada dirinya sendiri dengan menyebutkan suaranya tidak enak. Kemudian contoh kedua, Ana berkata, Ri, boleh lihat catatanmu tadi nggak? Kemudian Ari menjawab, tulisan saya jelek, nanti kamu tidak bisa membacanya. Nah, contoh kedua ini menunjukkan bahwa Ari juga mengurangi pujian untuk dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa tulisannya jelek dan bahkan ia mencaci dirinya dengan mengatakan bahwa tulisannya tidak dapat dibaca oleh orang lain. Kemudian E, maksim persetujuan. Maksim persetujuan yakni prinsip yang dimana mengacu pada pengurangan ketidaksesuaian dengan orang lain dan peningkatan persetujuan dengan orang lain. Contohnya, X berkata, wah, rasanya hari berjalan sangat cepat. Kemudian, Y menjawab, ya memang. Nah, dari contoh maksim di atas, kita dapat mengetahui bahwa pernyataan X yang menyatakan apa yang terjadi padanya belum tentu terjadi dengan orang lain, sehingga X ingin mengurangi ketidaksesuaian pendapatnya dengan berharap adanya persetujuan dari lawan tutur ataupun pernyataan dari Y yang menerapkan prinsip persetujuan, yakni dengan menyetujui apa yang dituturkan oleh X dengan berkata, ya memang. Selanjutnya yang F yaitu maksim simpati. Jadi prinsip yang dimana mengacu pada peminimalan rasa antipati dan pemaksimalan rasa simpati pada orang lain. Ada contohnya yaitu A berkata, bulan depan bukuku akan terbit, dan B menjawab, wah selamat kamu hebat. Dari tuturan tersebut dapat diketahui bahwa apa yang dituturkan B merupakan prinsip simpati, yakni dengan mengucapkan selamat atas keberhasilan A, atau bisa disebutkan menunjukkan rasa simpati dan tidak antipati terhadap dalam melakukan ketidakperhatian. Jadi
kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran tersebut adalah, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip kesantunan berhubungan dengan percakapan antara dua orang, yakni diri sendiri dan juga orang lain. Prinsip kesantunan sangat penting dipelajari sehingga bisa menjaga rasa hormat, menjaga sikap baik, dan juga menunjukkan perilaku yang pantas, sehingga hubungan antara diri sendiri dan orang lain terjalin dan terjaga dengan baik.